Sobat Bangsa, selamat datang di ASN Bercerita, podcast spesial kita dari peserta Latsar CPNS Kementerian Kehutanan tahun 2025. Saya Pinka, host kalian menyapa dari jauh. Hari ini kita akan membahas tema besar, visualisasi bangsa yang menggugah cinta tanah air, dan istimewanya, kita ditemani 3 calon ASN hebat dari Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah 6 Kemenhut. Ada Kak Ainin, perencana ahli pertama, Kak Kurnia, analis APBN, dan Bang Doni, pranata komputer. Halo semuanya. Halo Mbak Pinka. Salam dari Balai P2SD Wilayah 6, Makassar. Langsung saja, dimulai dari Kak Ainin ya. Dalam konteks BP2SDM, bagaimana perencanaan SDM bisa memvisualisasikan rasa cinta tanah air? Menurut saya, visualisasi bangsa itu adalah aset strategis. Cinta tanah air itu terwujud ketika kita merancang pelatihan untuk mencetak rimbawan yang berintegritas dan punya sense of belonging atau rasa memiliki untuk mencintai tanah air. Nah, karena SDM itu adalah investasi jangka panjangnya kita. Singkat dan padat, Kak Kurnia, kalau bicara investasi, pelatihan butuh dana besar. Bagaimana Anda memastikan alokasi APBN di PP2SDM ini benar-benar wujud cinta tanah air dan bukan sekedar biaya? Baik Mbak Pinka, jadi uang rakyat itu adalah modal penguatan karakter bangsa. Nah, tugas saya sebagai APK APBN di sini adalah memastikan anggarannya tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi bukan hanya digunakan untuk keperluan konservasi, tapi juga administrasi. Karena sekali lagi, konsep keadilan di sini sangat dibutuhkan. Nah, Bang Dani, bicara soal efisiensi sebagai peranata komputer nih, kira-kira gimana sih teknologi bisa membantu kita untuk memangkas biaya pelatihan dan menyebarkan konten kebangsaan secara merata? Nah, terkait untuk efisiensi biaya, memang teknologi punya peran penting di sini. Peran teknologi sangat besar seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pelatihan secara online, sama seperti kita melakukan Latsar sekarang ini, pelatihan Latsar secara online, yang dimana itu bisa mengefisiensi biaya. Dan kemudian untuk penyebaran konten wawasan kebangsaan, kita bisa menggunakan platform media sosial. Jadi itu akan mengurangi cost, efisiensi akan terjadi di situ. Karena memang anak muda sekarang lebih suka menggunakan media sosial dibandingkan alat-alat konvensional mungkin seperti poster dan lain sebagainya. Jadi memang penyebaran konten di media sosial adalah hal yang efektif, di sisi lain bisa memangkas anggaran seperti itu. Baik, efisiensi plus digitasi ya kuncinya. Terima kasih. Kita masuk ke segmen 2, tantangan generasi muda ASN. Kak Ainin, sebagai ASN muda, bagaimana kita menjaga loyalitas dan semangat bela negara di tengah isu work-life balance dan tren quiet quitting? Nah, sebenarnya tantangan kita adalah mendefinisikan ulang loyalitas. Nah, sebenarnya bagi generasi muda, loyalitas bukan berarti bekerja 24 jam, namun memberikan komitmen dan dedikasi yang terbaik di setiap jam kerjanya. Jadi kita harus merencanakan skema kerja yang fleksibel, namun tetap fokus pada hasil. Nah, Kak Kurnia, pasti sering kita jumpai anak muda zaman sekarang itu yang selalu skeptis terhadap birokrasi dan pengelolaan dana pemerintah. Nah, bagaimana menggunakan APBN untuk membangun kembali kepercayaannya? Nah, saya juga penasaran tuh, Kak Kurnia. Kepercayaan adalah hal mahal. Bagaimana transparansi anggaran bisa jadi obat skeptisme ini? Itu tantangan besar sih. Jadi visualisasi bangsa itu dimulai dari transparansi anggaran. Saya sebagai APK APBN harus memastikan data APBN termasuk anggaran BP2SDM itu bisa diakses dengan mudah secara digital. Nah, sekarang giliran Bang Doni nih, di era yang banjir informasi ini, tantangan apa sih yang Anda hadapi untuk membuat konten wawasan kebangsaan bisa lebih menarik daripada konten viral yang ada di TikTok? Nah, iya tuh, kan sekarang banyak tuh yang ikutin challenge-challenge TikTok. Nah, jadi tantangan terbesar adalah itu memang perhatian yang terdistraksi. Dimana anak-anak muda seperti yang disampaikan tadi Mbak Ainin, itu mereka lebih senang untuk melakukan challenge TikTok. Jadi solusinya mungkin kita menjadi ASN yang adaptif dengan mengemas ulang pesan yang harus disampaikan, pesan wawasan kebangsaan dengan konten yang relevan, tapi tetap harus sesuai dengan konteks yang ada, sesuai dengan esensi yang ada. Perspektif yang mendalam ya. Tantangan yang dihadapi ASN adalah tantangan bagi bangsa.
loyalitas yang produktif, anggaran yang transparan, dan konten yang relevan. Sebagai penutup, dalam satu kalimat, apa janji kalian sebagai CPNS muda BP2 SDM Wilayah 6 untuk memperkuat visualisasi bangsa ini? Oke, saya dulu ya. Bicara soal janji, saya sebagai perencana sudah seharusnya merencanakan setiap rupiah anggaran itu berdampak pada kompetensi ASN yang berkarakter sesuai employee branding kita, bangga melayani bangsa. Mantap sekali. Kalau untuk saya pastinya akan berusaha untuk mengelola anggaran pelatihan dengan penuh integritas agar setiap rupiah menghasilkan himbauan terbaik, loyal dan bangga pada bangsanya. Nah, saya akan mendukung digitalisasi informasi yang inovatif, menjangkau seluruh warga, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga kesatuan bangsa kita. Ya. Luar biasa, ASN Bercerita adalah cerminan dari Indonesia. Kita adalah akar yang kokoh yang akan terus tumbuh menebar manfaat. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Ainin, Kak Kurnia, dan Bang Doni dari BP2 SDM Wilayah 6. Sama-sama Mbak Pinka. Salam ASN berakhlak. Sampai bertemu di episode ASN Bercerita selanjutnya. Setiap langkah pengabdian kita adalah bukti nyata bela negara.